apa lagi? Oke, jadi di video kali ini aku mau review lagi. Kali ini mau review lagi produk sunscreen. Sunscreen lokal juga. Kalau yang di video sebelumnya kan si dari Azarin, si produk lokal, sunscreen lokal dari Azarin. Kalau ini itu juga produk lokal dan ini tuh kayak sempat terkenal banget dulu. Jadi kayak ini mungkin juga udah telat aku nge-reviewnya. Tapi ya nggak apa-apa. Sebenarnya aku udah beli ini tuh lebih dulu dari si Azarin, tapi kayak kemarin malah bikin reviewnya si Azarin dulu. Jadi ini juga udah mau habis. Ini juga wadahnya udah kayak kotor gitu. Itu dari Karasan. Yang kuning lucu gitu. Dia juga produk lokal gitu sih. Ini tuh ada boxnya sih sepertinya, aku lupa, tapi kayaknya udah kebuang karena aku udah cukup lama belinya, udah kayak beberapa bulan yang lalu. Ini pun juga udah mau habis, udah hampir habis, kayak tinggal sedikit banget. Ini aku sisain nanti karena aku mau kasih lihat teksturnya ke kalian, mau kasih tunjuk teksturnya si Karasan ini. Oke, jadi sebelum ke reviewnya, mari kita bahas dulu mengenai klaimnya ya. Oke, kalau si Karasan ini itu memang didesain khusus untuk kulit daerah tropis, yang mana cocok banget untuk kita orang Indonesia. Nah, dia ini tuh udah ada kandungan SPF 45 dan juga ada PA+++ atau PA 4+, yang mana itu udah kayak kandungan PA 4+ itu udah kandungan maksimal di sunscreen untuk perlindungan terhadap UVA kayak gitu. Dan SPF 45 itu juga udah bagus karena minimal itu kalau untuk keluar tuh SPF 30 seperti itu sih. Jadi ini kalau untuk kandungan SPF sama PA-nya itu sama kayak si Azarin, sama SPF 45 dan juga PA 4+. Dan untuk harganya tuh juga mirip. Jadi kayak harganya tuh sekitaran 50-60-an ribu gitu. Cuma memang kalau ini tuh harga segitu ini cuma 30 mili. Kalau si Azarin itu kemarin 50 mili, jadi lebih sedikit mahal si Karasan ini. Seperti itu. Nah, kalau untuk klaimnya sendiri, nih aku bacakan dulu. Jadi ini SPF 45 dan PA 4+ itu perlindungan optimal dari sinar matahari tropis yang intens. Terus untuk ini teksturnya itu cloud-like, jadi seringan awan, kulit terasa nyaman sepanjang hari. Dan ada rice extract sama psyllium yang memberikan nutrisi, melembabkan dan melindungi dari polusi. Nah, kalau untuk packagingnya sendiri, dia ini berbentuk tube kayak gini, jadi dia aman ya. Dan juga ini travel friendly banget, kayak karena nggak gede dan juga nggak yang gede banget dan juga nggak yang kecil banget. Jadi masih sedang lah, dibawa kemana-mana masih enak. Tapi dia nih juga kalau misalnya kalian cuma bawa tas kecil, ini tuh juga ada yang versi ininya, sachetnya. Jadi cuma berapa sih isinya, 8 mili kayak gitu. Jadi misalnya kalian mau coba dulu atau kayak mau yang praktis atau kayak travel friendly gitu, bisa yang 8 mili. Jadi ini tuh kayak plusnya tuh juga kayak ada di berbagai ukuran gitu loh. Jadi yang sachet itu yang 8 mili, terus ini yang sedang 30 mili, dan juga ada yang jumbo itu 70 mili kayak gitu. Jadi tergantung, disesuaikan aja sama kebutuhan seperti itu. Nah, kalau untuk teksturnya sendiri, dia ini memang kalau di sini tuh cloud-like, tapi aku juga kayak nggak tahu awan tuh kayak mana, selembut apa. Tapi memang aku akuin ya, ini tuh memang kayak teksturnya tuh lembut banget kayak gitu. Dan dia tuh memang berwarna putih. Terus sebentar ya, kayak gini. Nah, dia ini memang kayak berwarna putih kayak gitu, dan kayak memang lembut banget gitu loh. Nih, walaupun dia tuh berwarna putih ya, tapi dia tidak meninggalkan white cast. Jadi aman. Karena biasanya sih kalau sunscreen tuh nggak meninggalkan white cast. Yang meninggalkan white cast itu adalah sunblock. Itu aku ada sempat bahas sedikit di video reviewnya si Azarin ya, perbedaan sunblock sama sunscreen. Nah, ini juga walaupun tadi warnanya putih, tapi dia nggak ada white cast ya. Dan memang kayak teksturnya itu tuh memang kayak bener-bener yang lembut banget gitu loh, yang beneran lembut. Mungkin ya dikatakan selembut awan, mungkin memang
ya karena lembut banget kayak gitu, memang kayak lembut banget. Dan juga ini tuh kalau untuk kulit kering ya, kalau untuk kulit keringnya aku rasa kayak cocok banget, karena nih dia nih bener-bener yang kayak ngelembabin gitu loh, kayak bertahan, lembabnya tuh bertahan lama kalau di untuk kulit kering. Cuma sepertinya kalau untuk kulit yang berminyak dia nih agak berat rasanya, karena dia mungkin jadi kerasa greasy kayak gitu kalau untuk jenis kulit yang berminyak. Tapi kalau untuk jenis kulit kering ini aku rasa dia pas banget, jadi kandungannya itu pas banget, ngelembabnya juga pas banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang kulit berminyak nih aku rasa lebih cocok pakai si Azarin, karena kalau si Azarin sendiri kalau untuk kulit kering itu tuh kurang ngelembabin sih kalau menurut aku. Tapi kalau si Kerasan ini untuk kulit kering nih yang benar-benar dia cukup ngelembabin dalam yang waktu yang cukup lama kayak gitu sih. Nah terus itu tadi teksturnya. Terus kalau baunya nih dia nih memang tidak ada parfum ya, jadi kayak tidak mengandung parfum, yang mana itu bagus kalau untuk skincare. Cuma di sini nih aku yang nggak suka tuh ini, jadi kayak dia nih nggak wangi tapi dia nih kayak bau obat gitu loh, jadi kayak bau obat atau salep gitu loh, jadi kayak cukup mengganggu kalau menurut aku, karena baunya bertahan cukup lama ya, jadi nggak yang terus hilang kayak gitu, tapi dia baunya tuh masih kayak kebauan gitu loh. Jadi itu sih aku yang kayak nggak terlalu suka tuh sama baunya. Tapi kalau untuk dari segi ngelembabinnya tuh aku suka, karena dia benar-benar ngelembabin untuk kulit kering, dan dari harganya juga masih cukup terjangkau, dan untuk kemasannya itu juga aman dan juga travel friendly. Cuma ya itu tadi, jadi negatifnya yang kalau dari aku sendiri ya, dari diri pribadi aku sendiri, ya itu tadi dari wanginya itu aku agak nggak suka, karena dia yang memang nggak wangi dan bau obat atau kayak bau salep kayak gitu, jadi aku kurang suka. Terus dia nih ini, jadi kalau misalnya dipakai kan di wajah, terus kayak cuci muka atau wudhu kayak gitu, dia tuh kadang-kadang di mata tuh perih kayak gitu tuh loh, itu yang kayak agak mengganggu sih, jadi kayak aku kurang sukanya itu seperti itu. Tapi kalau memang dari segi ngelembabin untuk kulit kering ini kayak pas banget, ini kayak bener-bener sangat melembabkan seperti itu. Cuma ya itu tadi, aku nggak terlalu suka sama wanginya, dan dia kadang pedih gitu di mata gitu, seperti itu sih. Jadi kalau misalnya mau repurchase atau enggak sih, aku rasa aku mau coba yang lain dulu ya, karena ya itu tadi aku yang agak mengganggu tuh dari wangi dan juga pedih di mata tadi itu, jadi aku mau coba yang lain dulu seperti itu. Kali aja ada yang kayak lebih cocok dan lebih oke seperti itu kalau di aku sendiri, seperti itu ya. Nah terus nanti aku cantumin link pembeliannya di description box. Itu kayak ada pilihan 8 mili itu harganya belasan ribu gitu, terus ada yang 30 mili itu 50 sampai 60-an ribu, dan juga ada yang jumbo. Kalau yang jumbo tuh kayaknya harganya berapa ya? Ini 100-an gitu, 110-an gitu sih, seperti itu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini ya reviewnya, semoga bermanfaat. Bye bye.